Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai 3 solusi lupa password pada WordPress. Nah, pengen tahu apa aja solusinya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas 3 solusi untuk masalah lupa password pada WordPress. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, yang pertama jadi masalah pada lupa password atau reset password pada WordPress itu biasanya ada 2 alasan ya. Yang pertama, teman-teman memang lupa passwordnya saja. Nah, jadi di WordPress itu kan ada password, ada email, ada username. Jadi teman-teman itu bisa login pakai email dan password, atau kalau lupa emailnya, teman-teman bisa login pakai username dan password. Nah, masalahnya kalau teman-teman itu lupa password. Nah, itu kan. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, itu teman-teman lupa password, lupa username, serta lupa emailnya. Jadi tiga-tiganya lupa, nggak ada yang ingat satupun. Nah, ini yang jadi masalah ya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, bagaimana kalau teman-teman lupa password saja. Nah, kita langsung praktek ya. Jadi tentu aja kalau teman-teman lupa password, hal pertama yang harus dilakukan itu teman-teman coba akses halaman loginnya. Alamatnya ya di alamat website teman-teman .com misalnya /wp strip admin. Nah, teman-teman akan dihadapkan pada menu login seperti ini, seperti biasa. Nah, kalau teman-teman lupa password, teman-teman tinggal klik bagian bawah ini, Lost Your Password. Kemudian akan muncul form seperti ini, jadi teman-teman bisa memasukkan username atau email yang teman-teman ingat. Nah, jadi minimal harus ingat salah satunya. Kalau nggak ingat salah satunya, teman-teman nggak bisa melakukan ini. Jadi ingatnya harus spesifik, betul-betul ya. Salah satu karakter saja, ini nggak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena kalau teman-teman lakukan sembarangan gitu, teman-teman masukkan email sembarangan, ini contohnya ya. Kemudian teman-teman get new password, nah tampilannya sama. Artinya apa? Kalau teman-teman masukin email sembarangan, juga nggak ada perbedaannya gitu ya. Teman-teman nggak akan tahu email yang dimasukkan itu benar atau enggak. Tampilannya tetap sama seperti ini. Artinya, itu harus betul-betul yang teman-teman ingat. Jadi, kalau lupa satu karakter aja, nah, teman-teman akan nungguin lama gitu kan. Nah, teman-teman kira udah benar masukin email, tapi ternyata nggak masuk-masuk emailnya. Nah, ternyata rupanya teman-teman lupa emailnya. Nah, itu ya. Jadi, syaratnya teman-teman harus betul-betul hafal username atau emailnya. Nah, masalahnya kalau kondisi kedua, teman-teman itu lupa password, lupa email, dan lupa username. Nah, teman-teman nggak akan bisa login ke website WordPress teman-teman dengan cara yang biasa seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan itu harus mengakses cPanel-nya. Nah, apa itu cPanel? cPanel itu adalah dashboard untuk mengatur website teman-teman di servernya. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah alamat website teman-teman, misalnya abc.com/cpanel. Jadi ditambahin di depannya itu cpanel. Nah, ini contohnya ya. Ditunggu sebentar. Kalau nggak ada masalah, maka tampilan cpanelnya seperti ini ya. Nah, sekarang masalahnya gimana cara login ke cpanelnya? Yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman mencari username dan password cpanel pada email teman-teman. Harusnya informasi login cpanel ini ada di-emailkan dari provider hosting teman-teman. Tinggal dicari aja, ada nggak emailnya. Kalau masih bermasalah, teman-teman harus hubungi provider hostingnya. Misalnya di rumah web atau niaga hoster gitu ya, teman-teman chat, Mas gini lupa username sama passwordnya, minta tolong kirimin lagi gitu. Nah, itu pasti akan bisa dilakukan oleh provider hosting teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapatkan username dan password cPanel, maka tinggal teman-teman masukin dan teman-teman akan bisa langsung login ke cPanel-nya. Nah, ini contoh tampilan cPanel ya. Nah, untuk melakukan reset password yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mengakses yang namanya phpMyAdmin. Nah, diketik aja PHP, kemungkinan besar akan langsung muncul. Kemudian tinggal diklik.
Nah, kemungkinan besar akan langsung diarahkan ke aplikasinya. Nah, ini dia PHP My Admin. Ini artinya teman-teman udah masuk ke database WordPress-nya. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah memilih mana database yang teman-teman gunakan. Nah, kalau memang teman-teman itu baru sekali menginstal WordPress, maka itu akan langsung muncul di sini ya. Yang ada WP-WP-nya seperti ini, biasanya itu merupakan database yang teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman ragu, silakan teman-teman kembali ke cPanel. Kemudian teman-teman akses yang namanya File Manager. Pada File Manager itu akses public HTML, kemudian cari wp config. Nah, diklik kanan, kemudian view. Nah, di sini terlihat bahwa yang digunakan itu adalah Amang Pro WP640. Ini DB name atau nama dari database yang digunakan. Oke, beres ya. Jadi teman-teman udah tahu nama database-nya. Kita kembali ke PHP My Admin. Nah, jadi udah tepat ya, ini merupakan database-nya. Kemudian teman-teman klik tombol plus ini. Nah, akan memunculkan seluruh tabel database yang ada. Nah, kemudian teman-teman cari yang ujungnya itu users, pakai S ya. Belakangnya ini, awalnya ini bisa berbeda ya, masing-masing website bisa WP berapa gitu ya, WP7, WP6. Nah, tapi ujungnya itu cari yang users. Nah, ini tinggal teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman akan menemukan user yang teman-teman miliki. Kalau hanya satu, berarti tinggal diedit yang itu aja. Kalau ada beberapa, nah teman-teman lihat emailnya. Yang mana email yang udah teman-teman kenali. Kalau teman-teman nggak ada yang kenal emailnya, nah itu gawat. Berarti masalahnya nggak hanya lupa password, ada masalah yang lebih parah. Nah, sekarang kita coba, kita udah tahu, oh rupanya emailnya itu info@projasaweb.com. Nah, kemudian kita edit. Tadi kita udah ngomongin solusi yang pertama ya, langsung di reset. Nah, solusi kedua, teman-teman bisa langsung reset di sini. Nah, di sini kelihatan ya, user login. Ini udah ada. Kemudian ada user pass. Nah, ini passwordnya bisa teman-teman reset di sini. Nah, cara resetnya itu teman-teman ubah dulu ini menjadi MD5. Nah, kemudian baru teman-teman reset menjadi password yang teman-teman inginkan. Terserah apa isinya. Yang jelas teman-teman harus ingat. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini udah jelas ya. Ini ada user passwordnya, ini sudah ada emailnya. Jadi teman-teman udah bisa login. Nah, tapi ingat sebelum teman-teman login, ini semua disimpan dulu dengan klik go. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua itu langsung mereset password pada database-nya. Nah, tapi ingat teman-teman, ini merupakan cara yang tidak saya sarankan. Cara yang saya sarankan itu adalah tata cara yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu teman-teman tinggal lihat emailnya aja. Nah, email atau username atau user loginnya. Nah, kalau teman-teman udah dapatkan username sama email atau salah satunya, maka teman-teman lakukan seperti proses yang pertama. Jadi jangan melakukan reset password langsung pada database. Nah, itu ya. Itu jauh lebih aman. Nah, setelah teman-teman dapatkan, bahkan teman-teman nggak perlu mengedit ya. Langsung saat teman-teman browser aja, itu udah ketahuan ya. Nah, ini kan udah ketahuan ya, user emailnya. Teman-teman tinggal copy aja. Kemudian teman-teman kembali ke websitenya. Nah, ini kembali ke halaman login dari website tersebut. Kemudian barulah teman-teman lakukan lose your password di sini. Nah, kemudian tinggal masukin username atau email yang udah teman-teman dapatkan. Jadi, artinya database yang teman-teman miliki itu nggak diganggu sama sekali. Hanya dilihat aja. Nah, setelah dapat username sama emailnya, ya udah, langsung ditutup, jangan dibuka-buka lagi. Nah, kemudian proses selanjutnya teman-teman tinggal masukin username sama emailnya, kemudian get new password. Nah, setelah dimasukin, barulah teman-teman periksa email dari teman-teman. Nah, kalau udah masuk emailnya, ya udah tinggal login aja. Nah, mudah kan ya? Jadi ada 3 cara, bisa langsung di reset, kemudian cara yang kedua, reset langsung pada database. Kemudian cara yang ketiga itu adalah teman-teman ngambil email sama username-nya aja. Kemudian reset secara manual atau secara biasa aja. Nggak perlu langsung melakukan perubahan pada database. Nah, oke. Mungkin itu ya
3 cara atau 3 solusi lupa password yang bisa teman-teman terapkan pada WordPress. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.